Halo dan salam sehat. Jumpa kembali di channel YouTube Nerly Adria. Topik di video berikut adalah contoh latihan soal dan pembahasannya untuk mata kuliah Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan 2. Bentuk soalnya di sini adalah pilihan ganda. Soal pertama. Nyonya A, usia 35 tahun, hamil 28 minggu, datang ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/100 mmHg, kaki dan tangan bengkak, dan buang air kecil sedikit tapi sering. Dokter menganjurkan untuk terapi cairan hipertonik dan pasien dianjurkan untuk dirawat. Yang termasuk cairan hipertonik adalah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah dextrose 5%. Nyonya A, usia 28 tahun, posseksio hari ketiga. Pasien mengeluh tidak bisa buang air besar, perut berasa kembung. Bidan jaga konsul ke dokter jaga, mendapatkan terapi tambahan dulcolax-sub diberikan per rektal. Posisi yang tepat saat memberikan obat suppositoria melalui rektum adalah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah Sims atau E. Next. Nyonya S, usia 27 tahun, dengan keluhan keputihan sudah 1 minggu, keputihan berwarna kuning, dan merasakan gatal di daerah sekitar vagina. Mendapatkan terapi dari dokter kandungan Phlogistin Ovule 500 mg per 100.000 unit internasional. Dosisnya 1 dikali 1 selama 7 hari. Cara memberikan obat tersebut adalah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah memasukkan obat ke dalam vagina dan dorong obat dengan jari telunjuk sampai fornix posterior. Nyonya A, usia 28 tahun, akan mendapatkan suntik KB 1 bulan. Obat yang akan diberikan adalah 1 vial Cyclofem. Pemberian obat Cyclofem adalah, jawaban yang tepat, intramuskuler. Dosis lazim paracetamol tablet untuk orang dewasa adalah 500 mg untuk sekali pakai atau minum. Berapa dosis obat ini untuk anak usia 11 tahun? Kalian pasti sudah tahu ya rumusnya ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pernyataan berikut yang tepat mengenai pemberian obat pada klien melalui vagina adalah, bertujuan untuk pengobatan. Jawaban yang tepat adalah bertujuan untuk pengobatan pada infeksi lokal pada vagina benar, tersedia dalam bentuk krim benar, tersedia dalam bentuk suppositoria. Berarti jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pasien anak berusia 8 tahun diberikan resep oleh dokter berupa omeprazol. Dosis untuk dewasa 20 mg per hari. Berapa dosis untuk pasien ini? Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut.
Pada tindakan penyuntikan secara intravena dilakukan pemasangan torniket di atas daerah yang akan disuntik. Tujuan pemasangan torniket di sini adalah jawaban yang tepat adalah D, agar vena mudah terlihat. Berikut yang termasuk usaha pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit adalah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Lanjut. Nyonya A usia 30 tahun mendapat cairan 500 cc per 5 jam. Faktor tetes 20. Hitunglah jumlah tetesan per menit. Jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah C. Bagian tubuh yang lazim digunakan pada injeksi intramuskuler adalah, jawaban yang tepat adalah A, dorsogluteal, ventrogluteal, vastus lateralis, dan deltoid. Nyonya A usia 30 tahun, hamil kedua dengan usia kehamilan 22 minggu. Pasien mengeluh nyeri bagian lambung, mual dan muntah sejak tadi pagi. Obat yang bisa diberikan oleh bidan adalah B, ranitidin. Jenis cairan yang diberikan dalam praktik kebidanan untuk mencegah dan mengobati dehidrasi pada waktu muntaber, diare, dan kolera adalah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, oralit. Berikut ini adalah antibiotika yang sering digunakan dalam pelayanan kebidanan. Yang tepat untuk jawabannya adalah C, ciprofloxacin. Nyonya A usia 32 tahun, saat ini sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 8 minggu. Keluhan saat ini muntah dan tidak bisa makan dan minum. Obat yang diberikan oleh bidan untuk mengurangi keluhan tersebut adalah domperidon. Jawabannya B. Nyonya A usia 30 tahun minum obat jenis analgetik yang diberikan oleh bidan yang dinas pagi. 20 menit setelah minum obat, pasien mengeluh badan gatal-gatal, mata bengkak, dan gatal. Keadaan ini merupakan dampak pemberian obat, yaitu yang tepat di sini adalah E, efek samping obat. Lanjut. Efek terapeutik obat memiliki kesesuaian terhadap efek yang diharapkan sesuai dengan kandungan obat. Maksud efek paliatif adalah, jawaban yang tepat adalah mengurangi gejala. Lanjut. Setelah obat diabsorpsi, obat didistribusikan ke dalam darah melalui vaskular dan sistem limfatis menuju sel dan masuk ke dalam jaringan tertentu. Pernyataan ini merupakan faktor yang mempengaruhi obat,
yaitu D. Distribusi obat ke dalam tubuh. Lanjut. Nyonya A, usia 25 tahun, mempunyai masalah di telinga dan mendapatkan terapi Otopain Ear Drops dengan dosis 4 kali 4 tetes. Cara memberikan obat tetes tersebut adalah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Luruskan saluran telinga dengan menarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Cairan plasma yang berfungsi meningkatkan volume darah disebut B ya, blood volume expanders. Lanjut. Nyonya A, usia 30 tahun, hamil 22 minggu, datang ke bidan dengan keluhan badan lemas, mengalami diare, muntah atau muntaber. Pernyataan ini merupakan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan cairan, yaitu jawaban yang tepat di sini adalah dehidrasi. Tujuan pemasangan NGT pada pasien anak dan neonatus adalah pemenuhan nutrisi. Jawaban yang tepat adalah E, semua jawaban benar. Berikut yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh adalah jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Sakit, diet, stres, usia, lingkungan. Lanjut. Setelah obat mata diberikan, pasien diminta untuk menekan secara lembut daerah canthus internus selama, jawaban yang tepat adalah E, 1 menit. Nyonya A, usia 34 tahun, akan dilakukan operasi seksio cesaria dengan indikasi G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu dengan presentasi bokong. Mendapatkan terapi antibiotika ceftriaxone 1 gram secara intravena. Apakah tindakan pertama yang harusnya dilakukan oleh bidan? Maksudnya berhubungan dengan obat ini ya, ceftriaxone. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah mengencerkan ceftriaxone dengan aquabides sebanyak 5 mili atau 10 mili. Lanjut. Rute pemberian obat yang absorpsinya baik melalui jaringan kapiler di bawah lidah. Pernyataan ini merupakan teknik pemberian obat. Jawaban yang tepat sublingual. Berikut yang termasuk obat saluran pernapasan yang sering digunakan dalam pelayanan kebidanan adalah, jawaban yang tepat adalah dextrometarvan, salbutamol, ambroxol. Berarti jawabannya adalah D. Baik, cukup sekian latihan soal berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.